Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fir'aun disebut sebanyak 74 kali di Al-Quran. Allah menjulukinya sebagai orang yang melampaui batas. Siapa yang tidak mengenal Fir'aun? Dia adalah sosok raja yang paling sombong, congkak, melampaui batas, selalu menindas rakyatnya, dan suka memecah belah masyarakat yang menganggap dirinya sebagai Tuhan bagi umat manusia. Namun, dalam keangkuhannya, Fir'aun menemukan seorang istri yang teguh beriman kepada Allah dan menolak mengakui keilahian Fir'aun. Perbedaan keyakinan ini menciptakan kontras yang mencolok di antara mereka. Namun, tahukah Anda, sejak Fir'aun menikahi istri yang setia kepada Tuhan, kehidupannya mengalami perubahan yang tidak terduga. Meskipun ia terus mengklaim dirinya sebagai dewa di siang hari, malam hari membawa kegelapan dalam hidupnya. Setiap malam, Fir'aun terlibat dalam ritual gelap dengan seorang iblis cantik yang siap memuaskan nafsu bejatnya sebagai seorang raja yang kejam. Mari kita simak dan kupas yang lebih mendalam. Tonton terus agar tidak gagal faham. Asyah binti Muzahim adalah seorang wanita mulia yang namanya pernah diceritakan Rasulullah Muhammad SAW. Buat teman-teman yang belum tahu bahwa Asyah adalah ibu angkat Nabi Musa sekaligus istri dari Fir'aun. Asyah yang menyelamatkan Musa kecil ketika dihanyutkan ibu kandungnya di sungai. Mari kita simak lanjutannya. Kisahnya adalah tentang Asyah binti Muzahim, seorang wanita mulia yang dipilih oleh Allah untuk menjadi istri Fir'aun dan ibu angkat Nabi Musa. Asyah memiliki peran penting dalam sejarah karena menyelamatkan Nabi Musa saat masih bayi, ketika dihanyutkan oleh ibu kandungnya di sungai. Kisah ini berawal setelah kematian istri pertama Fir'aun. Fir'aun kemudian memutuskan untuk mencari istri baru. Salah satu menterinya, Haman, diperintahkan untuk mencarikan seorang wanita bernama Asyah. Asyah tidak hanya mempesona dari segi kecantikan fisiknya, tetapi juga dikenal karena akhlaknya yang luhur. Keelokan dan keanggunan Asyah membuatnya terkenal di seluruh Mesir, sehingga banyak pemuda Mesir pada masa itu bermimpi untuk memiliki hati Asyah sebagai pendamping hidup mereka. Kecantikannya yang luar biasa membuat Fir'aun jatuh hati padanya. Fir'aun sangat mencintai Asyah dan memenuhi segala keinginannya. Asyah juga memiliki hati yang begitu lembut sehingga ia mengangkat Nabi Musa sebagai putranya sendiri, meskipun Nabi Musa adalah anak yang diselamatkannya dari sungai yang membawa sang bayi kepada Fir'aun. Karena Asyah mengetahui keburukan Fir'aun, ia dengan teguh menolak lamarannya. Marah karena penolakan itu, Fir'aun mengutus tentaranya untuk menangkap orang tua Asyah, yang kemudian dipenjara dan disiksa. Namun, kekuasaan Fir'aun tidak cukup untuk memenangkan hati Asyah, yang teguh pada keimanan dan prinsipnya. Fir'aun kemudian memaksa Asyah untuk menikah dengannya, meskipun Asyah sudah dengan jelas menolaknya. Dengan berat hati dan terancam akan keselamatan orang tuanya, akhirnya Asyah setuju untuk menikahi Fir'aun. Namun, dalam hatinya, Asyah tetap teguh pada keyakinannya bahwa Fir'aun adalah seorang raja yang ingkar kepada Allah. Asyah binti Muzahim adalah contoh teladan bagi orang-orang yang beriman, khususnya bagi wanita. Meskipun berstatus sebagai istri Raja Mesir yang kafir, Asyah mempertahankan dirinya dari kekafiran suaminya. Dalam sebuah kisah yang disebutkan, pada malam pertama ketika Fir'aun ingin bersenggama dengan Asyah, hadirlah sosok iblis perempuan yang menyamar sebagai Asyah. Setiap kali Fir'aun berhubungan dengan Asyah, sebenarnya itu adalah jelmaan iblis yang menyerupai wujud Asyah. Tak terasa hari demi hari, bulan berganti tahun, itulah yang dialami oleh Fir'aun. Saat ia tidur bersama istrinya, selalu ada sosok iblis cantik yang menjelma sebagai Asyah. Namun, keagungan Asyah telah dijaga oleh Allah, sehingga kesuciannya tidak bisa disentuh oleh penguasa zalim seperti Fir'aun. Di dalam hatinya, Asyah diam-diam memeluk iman kepada syariat Nabi Musa. Asyah menyembunyikan keimanannya dari Fir'aun yang telah menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah. Ia melakukannya karena khawatir akan nyawanya sendiri jika Fir'aun mengetahui kebenaran tentang imannya, seperti yang dialami oleh tukang sisir putri Fir'aun. Namun, akhirnya rahasia Asyah terbongkar oleh Fir'aun karena keimanan yang teguh kepada Allah. Fir'aun pun memberikan siksaan yang sangat kejam. Ia memasukkan Asyah ke dalam wajan besar yang berisi minyak mendidih. Fir'aun bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ia juga mengancam akan menggoreng hidup-hidup Asyah beserta semua anak-anaknya.
Tentu saja Asyah tidak bisa menahan diri melihat kekejaman suaminya yang kejam menyiksa Masyah dan anak-anaknya dengan cara yang sangat kejam. Dengan amarah yang memuncak, ia menghadap Fir'aun. "Celakalah engkau, wahai suamiku, betapa beraninya engkau kepada Allah," tegas Asyah dengan nada yang keras. Fir'aun terkejut mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang pernah diucapkan oleh Masyah sebelumnya. Fir'aun marah dan meminta Asyah untuk menarik kata-katanya kembali. Namun, Asyah dengan mantap menolak permintaan itu. Kemarahan Fir'aun semakin memuncak mendengar perkataan yang keras dari Asyah. Akhirnya ia mengusir Asyah dari istananya. Keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat Mesir dan menanyakan pendapat mereka tentang Asyah binti Muzahim. Para pejabat memuji Asyah sebagai seorang wanita yang baik dan mulia. Namun, Fir'aun menyatakan bahwa Asyah telah menyembah Tuhan selain dirinya, yang menurutnya adalah pengkhianatan serius. Para pejabat Mesir mendesak agar Asyah dihukum mati. Akhirnya, Asyah ditangkap, tubuhnya diikat pada sebuah batu besar, dan dibawa ke tengah padang pasir yang sangat panas untuk dieksekusi. Kisah tragis ini menggambarkan keteguhan iman dan keberanian Asyah dalam mempertahankan keyakinannya, bahkan di hadapan ancaman dan siksaan yang mengerikan. Asyah menjadi teladan bagi semua orang dalam menjaga kebenaran dan kehormatan, meskipun harus menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Asyah ditinggalkan terikat di bawah sinar matahari padang pasir. Fir'aun mengira bahwa Asyah pasti akan memohon pertolongan kepadanya dan mau kembali tunduk kepadanya. Namun, saat Asyah tersisih sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa datang kepadanya dan memegang tangannya. Dengan penuh kasih sayang, Nabi Musa membisikkan di telinga Asyah, menghiburnya bahwa Allah tidak akan memberikan rasa sakit kepadanya. Tidak lama kemudian, Fir'aun kembali mendatangi Asyah bersama pasukan kerajaannya, lalu menanyakan siapa yang layak disembah, Allah atau dirinya sendiri. Namun karena Allah telah menanamkan keimanan yang kokoh dalam hati Asyah, dia dengan mantap menjawab bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Marah karena penolakan ini, Fir'aun kemudian menyiksa Asyah dengan memukulinya secara membabi buta, sementara Asyah terikat di bawah sinar matahari yang menyengat. Sambil menerima pukulan-pukulan tersebut, Asyah dipaksa untuk murtad. Meskipun mengalami siksaan yang mengerikan, Asyah tetap teguh dan tidak mengubah keyakinannya. Namun Asyah tetap menolak. Bahkan pakaiannya terlepas sebagian karena kekuatan dan kebrutalan amarah Fir'aun. Meskipun disiksa dengan keras, Asyah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Malah, ia tersenyum dan tertawa ketika Fir'aun mencoba menghukumnya. Amarah Fir'aun semakin memuncak karena Asyah tetap tidak mengikuti perintahnya. Alih-alih memohon agar Fir'aun menghentikan amarah dan siksaannya, Asyah justru tertawa seolah-olah seperti orang kesurupan. Hal ini membuat Fir'aun dan pasukannya mengira bahwa Asyah telah menjadi gila akibat siksaan yang sangat kejam. Akhirnya, Fir'aun memutuskan untuk membunuh Asyah binti Muzahim. Asyah, menyadari bahwa ajalnya sudah dekat, mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah. Dalam doanya, Asyah meminta agar Allah membangunkan sebuah istana di surga untuknya. Allah dengan segera mengabulkan doa tersebut. Asyah melihat dengan jelas istana yang dimintanya dan tersenyum dengan bahagia. Doa Asyah kepada Allah ini telah diabadikan dalam Al-Quran, di mana isinya mencerminkan keimanan dan ketabahannya. "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Kisah Asyah binti Muzahim berakhir tragis ketika ia dibunuh oleh Fir'aun, hanya beberapa saat setelah melihat istana yang Allah bangunkan untuknya di surga. Namun, atas keteguhan imannya, Asyah dijamin masuk surga oleh Allah, dan dalam hadis dikatakan bahwa 4 pemuka wanita ahli surga termasuklah dia, Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Hadijah binti Hawaili, dan Asyah binti Muzahim. Asyah adalah contoh wanita mulia yang kuat dan tegas menentang kezaliman Fir'aun. Semoga kisah singkat ini menjadi motivasi bagi kita semua terutama kaum wanita dalam mempertahankan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan atau keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wallahualam bisawab. Terus semangat dalam beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebajikan. Akhir halam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.